Halo, balik lagi di Font Tutorial. Jadi di video ini saya akan share gimana caranya buat animasi neon light. Contohnya yang kayak kalian lihat sekarang ini. Nah, ini tuh bikinnya di Adobe Photoshop. Sekarang langsung aja kita masuk ke Photoshopnya. Nah, yang saya pakai ini adalah Adobe Photoshop CC 2020. Sekarang langsung aja buat dokumen baru. Satuannya di sini saya pakai pixel. Lalu ukurannya kalau bisa samain ya, 1200 dikali 1200. Lalu resolusinya 72. Lalu color mode-nya RGB. Kalau udah, langsung kita klik create. Oke, dokumen barunya udah jadi. Nah, di sini saya udah sediain satu background brick wall gitu. Kalau kalian mau pakai ini nanti saya taruh linknya di deskripsi, langsung download aja. Sekarang backgroundnya ini langsung kita tarik aja ke dokumen barunya. Kalau udah tekan ini. Nah, sekarang ini kita lock dulu ya, biar nggak bisa kegeser kayak gini. Kita lock dulu. Nah, ini kan udah nggak bisa kegeser lagi. Oke, selanjutnya kita buat teksnya dulu dengan type tool, ada di sini. Oke, untuk fontnya saya pakai Amplitude Pro. Nanti font-fontnya semua saya taruh di deskripsi ya, jadi kalian bisa pakai. Amplitude Pro size-nya mungkin saya pakai 72. Untuk warnanya pakai yang putih. Oke, langsung kita ketik aja. Kalau udah tekan ini. Sekarang kita gedein dulu, Ctrl T, lalu tarik sudutnya. Kalau di Photoshop CC dia kalau mau gedein tetap proporsional gini nggak perlu ditekan shift-nya lagi. Tapi kalau di maksudnya yang di sisi 2019-2020 kalau nggak salah. Kalau masih yang di bawah itu kayaknya harus masih tekan shift. Sebaliknya kalau misalnya yang di 2019 dan 2020 kalau ditekan shift dia malah jadi begini. Nah, dia nggak proporsional. Jadi dia kalau di yang 2019 sama 2020 langsung tarik aja nih ujungnya. Seperti ini. Oke, mungkin kita taruh buat di sini. Kalau udah tekan ini. Sekarang kita buat teks lagi di bawahnya. Untuk fontnya saya akan pakai ini, Atelas Personal Use Only. Nah, kalau udah langsung tekan ini, lalu Ctrl T, kita gedein lagi, kita rapiin ya, kita samain panjangnya. Kalau udah tekan ini, sekarang kita geser ke bawah sedikit. Oke, nah sekarang kita buat frame-nya dengan ini ya, dengan round rectangle tool. Dia tuh ada di sini. Pilih yang rounded ini ya, rounded rectangle tool. Kita klik, pastikan yang di sininya itu shape. Lalu fill-nya kosongin. Lalu stroke-nya mungkin saya akan pakai 9. Lalu untuk radiusnya pastiin dia 50. Lalu langsung kita buat aja di sini. Ya, kira-kira segini. Kalau udah tekan ini, nah sekarang kita buat rata tengah dulu sih. Ini kita namain dulu ya, klik 2 kali aja, kita namain dulu frame. Kita buat rata tengah, kita Ctrl A, lalu langsung aja pakai alignment tool ini. Kalau udah ngilangin seleksinya, pencet Ctrl D. di tulisan cafe dan desain kita seleksi, kita klik, lalu tekan Ctrl, kita klik lagi di sininya. Nah, sekarang kita geser ke bawah. Ya, kira-kira aja.
Oke, sekarang kita seleksi semuanya. Yang frame tekan shift, lalu Ctrl A, lalu alignment yang center ini ya. Nah, kalau udah hilangin seleksinya, pencet Ctrl D. Nah, sekarang kita mau kasih warnanya. Oke, untuk yang desain mungkin saya pakai yang putih tetap. Kita kasih warna yang frame dulu ya. Yang frame kita kasih warnanya, langsung kita klik kanan aja, lalu pilih blending options, lalu pilih color overlay. Nah, di sini saya akan pakai warna biru ini ya. Kalau kalian mau ganti warnanya, kalian bisa masuk ke sini, klik aja. Nah, ini kalian bisa ganti warnanya, misalnya warna hijau gitu ya. Bebas kalian enaknya pakai warna apa. Kalau saya mungkin akan pakai warna biru ini. Kalau udah langsung tekan klik OK, klik OK lagi. Lalu kita ke yang tulisan desain. Kalau yang tulisan desain kita bisa munculin dari color aja ya. Ini colornya kita munculin dulu dari menu window, lalu pilih color atau shortcutnya F6. Pilih yang swatch. Nah, si yang ini itu kita klik 2 kali di sininya. Nah, baru kalian pilih di sini mau pakai warna apa. Misalnya yang ini ya. Oke, misalnya yang ini. Kalau udah langsung tekan yang ini, checklistnya. Oke, sekarang si colornya ini kita sembunyiin lagi. Nah, ini kan udah jadi. Nanti sekarang kita tinggal buat si cahaya-cahayanya itu ya. Nah, jadi yang ini, semua ini, layer frame, layer design, dan tulisan cafe ini, kita seleksi semuanya, tekan shift, lalu langsung aja Ctrl G, kita grup ya, Ctrl G. Nah, dia udah jadi kayak gini. Ini kita namain 1. Sekarang kita duplikat si grup ini, langsung aja itu Ctrl J. Yang nomor 1 ini kita tutup dulu matanya. Yang ini klik 2 kali, kita ganti namanya menjadi 2 ya. Nah, sekarang kita mau kasih dia cahaya. Oke, kita mulai dari yang frame dulu kali ya. Ini kita zoom dulu. Yang frame itu langsung aja kita masuk ke blending option lagi. Klik kanan, blending options, lalu pilih yang outer glow. Nah di sini saya pakai glowingnya itu yang sama dengan warna si birunya ya. Kalian kalau bisa warna glowingnya itu tetap satu warna, cuman kalau mau lebih mudaan dikit tuh boleh. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau udah langsung klik OK. Lalu opacity-nya kalian bisa mainin nih. Kalian lihat aja yang di sebelah sini ya. Itu ada previewnya langsung. Ya, mungkin kira-kira saya pakai di angka segini. Terus yang noise ini buat aja 0. Kita habisin. Di spread-nya ini saya pakai di 15% ya. Lalu di size-nya kita bisa mainin lagi nih. Nah, kalian bisa lihat nih perbedaannya. Oke, mungkin saya pakai segini. Oke, yang ini biarin aja. Kalau udah langsung klik OK ya. Sekarang kita masuk ke tulisan design. Kita klik kanan, pilih blending options. Lalu kita ke outer glow. Nah, si outer glow-nya ini kita ganti warnanya ya. Kita buat sama dengan tulisannya. Klik yang ini, kita klik aja sekali. Lalu kita arahin nih pick color-nya ke tulisan yang ini. Nah, kita bisa geser sedikit nih warnanya ke sini. Kalau udah langsung klik OK aja. Opacity-nya kalian mainin aja mau seberapa. Lalu size-nya yang noise-nya ini tetap di angka 0 ya, yang lain biarin aja. Kalau udah klik OK lagi. Sekarang kita ke tulisan yang ini.
Kita klik kanan blending options, lalu pilih outer glow. Nah sekarang ini kita ganti warnanya, klik ini, lalu kita arahin pick colornya ini ke tulisannya yang putih. Nah cuman ini kan terlalu flat yang putih, saya mungkin mau pakai dia agak kebiru-biruan ya, kita seleksi aja nih yang di sini. Nah warnanya nih kita bisa geser ke sini sedikit. Kalau udah klik OK. Lalu untuk opacity-nya kita mainin lagi, spread dan size-nya kira-kira cukup lah segini, langsung klik OK aja. Nah kita balikin lagi size-nya. Ini kan udah kelihatan nih, ini saya aktifin dulu. Nah ini kan udah kelihatan. Oke, sekarang kita mulai buat animasinya. Nah, kita masuk ke window, lalu pilih timeline. Ulangin ya. Kita masuk ke menu window dan pilih timeline. Oke, yang ini. Lalu klik yang create frame animation, kita klik aja. Nah. Oke, jadi ini kita bisa lihat ada layernya di sini, ada thumbnailnya. Ini 0 sec artinya 0 second ya. Jadi kalau misalnya ini kalian buka, ini dia ada pengaturan untuk interval waktunya 0,1 second, 0,2 dan seterusnya. Oke, jadi yang pertama ini nanti mau kita buat, jadi ini nyala, yang nomor 2 ini nyala, terus yang nomor 1 ini lagi mati. Jadi kita namain aja lagi biar nggak bingung. Ini kita buat hidup aja ya, kita buat hidup. Yang nomor 1-nya ini kita buat mati biar gampang aja. Oke, ini kita tutup dulu kedua-dua matanya, jadi dia tinggal si backgroundnya. Nah yang pertama itu misalnya saya mau dari hidup misalnya. Oke, untuk waktunya di sini saya mungkin akan buat 1 second. Nah, jadi kan tadi tuh yang kayak contoh video di awal tuh kan dia hidup mati gitu ya. Oke, ini saya buat 1 second dulu, lalu duplikat. Maksudnya buat layer baru lagi di sini dengan cara klik ini. Lalu kita klik aja nih. Nah, lalu yang kedua ini kita aktifin, ini kita tutup matanya yang hidup, yang matinya kita hidupin. Oke, lalu waktunya kita buat yang no delay, berarti dia artinya 0 second. Oke, lalu buat lagi, lalu klik lagi yang maksudnya hidupin lagi nih layer yang hidup, yang mati kita tutup. Oke, satu lagi kita buat lagi. Nah, si yang di nomor 4 ini tadi kan ini udah kita lihat, ini hidup mati hidup. Nah ini berarti mati, jadi yang layer yang hidup kita tutup, layer yang mati kita nyalain. Oke, kita buat satu lagi. Tadi ini kan yang mati, sekarang kita hidupin layer yang hidup, yang ini mati kita tutup. Nah ya, tapi yang nomor 5 ini saya akan kasih waktunya itu 2 second ya. Baru kita buat sekali lagi, satu lagi. Yang ini berarti pakai yang layer yang mati, terus interval waktunya saya buat no delay, 0 second. Sekarang coba kita play. Nah ini kan udah kelihatan, cuman kayaknya masih kurang sedikit gitu. Oke, kita stop dulu. Sekarang kita ke layer yang mati itu kan ada, ini kan hidup nih, yang hidup. Kita ke sini. Nah, si yang matinya ini opacity-nya kita kurangin. Jadi mungkin kita langsung aja ketik 50. Nah, ini kan udah lebih oke nih. Nah, dia kan lebih redup gitu ya. Nah,
tadi itu ada di sini juga yang mati, dia di kelang 1 gitu ya. Jadi yang ini kita buat juga opacity-nya 50, dan yang ini juga 50. Nah, sekarang kita play lagi dengan tekan yang ini. Oh ya, yang di sini yang forever ini pastikan dia forever ya. Jangan yang once atau yang 3 times. Kalau yang once dia ini waktu dia muter ini sekali, udah dia berhenti nanti di sini. Kalau yang 3 times dia akan mengulang selama 3 kali. Kalau yang forever dia akan mengulang selamanya. Jadi pastikan kalian pilih yang forever. Ini coba kita play ya. Nah, jadi dia udah kelihatan lebih real gitu ya. Oke, kalau udah nih kita stop dulu. Jadi sekarang kita save aja. Cara save filenya itu kita masuk ke file, lalu pilih export, lalu kita pilih yang save for web ya, yang ini. Oke, nah ini kita geser. Jadi yang di sini, yang colors ini, itu kita pilih yang 256. Kalau kita pakai yang 128 bisa aja, cuman nanti hasil akhirnya jadinya itu warnanya tuh kurang rame gitu. Jadi dia nggak full color sih, tapi dia kurang banyak. Jadi kalian bisa lihat nih di sini di color table-nya. Kalau kita pilih yang 128, dia akan memakai jumlah warna yang segini. Nah, sebaliknya kalau kita pakai yang 256, dia akan lebih banyak color yang dipakai. Jadi dia tuh lebih hidup gambarnya. Kalau kita pakai yang 32 misalnya, ya segini dikit warnanya. Oke, kita pakai yang 256. Oke, kalau udah kita save. Ini saya taruh di sini ya. Kita buat namanya animasi neon light. Kita klik save. Nah, sekarang coba kita buka filenya. Nah, ini file yang tadi, langsung aja kita open. Ya, jadi udah kelihatan kan? Jadi efek neon light gitu. Nanti kalau kalian mau custom tulisannya ini dengan misalnya nama kalian, ya terserah, silakan gitu. Jadi desain ini kenapa saya buat square, nanti bisa kalian upload juga di sosial media kalian sebagai hasil karya kalian gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sekian tutorialnya dan semoga bermanfaat.